overthinking terus insecure. Iya. Ya mending Lupa bersyukur ya kan? ya mending buat teman-teman itu konsultasi ke yang lebih profesional dan pakarnya daripada self diagnosis. So, start to explaining it from now. Bener itu. Nah jadi itu kalau ngomongin si apa tadi pertanyaan si COVID apa tadi? Yang maksudnya intinya untuk mengatasi tadi tuh ya, ini tanya lebih ke yang lebih ahlinya. Dok saya punya penyakit ini kira-kira gimana? Dok saya mending seperti itu aja. Dan yang pasti kita dukung program pemerintah untuk vaksin ya. Bukan di endorse vaksin loh ya, bukan loh ya. Bukan. Ini karena untuk kebaikan kita bersama loh. Biar kita kembali normal dan apa ya, biar kita bisa kembali mobile dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menikmati A, B, C, D seterusnya, kita bisa jalan-jalan. Menikmati apa masa-masa sebelum COVID lah. Kita bisa menikmati alam, mau kemana-mana nggak ribet. Naik gunung yang suka naik gunung kan pasti kangen kan suasana gunung kan. Saya mau main ke Pacitan nggak jadi, ke Jogja nggak jadi ya kan. Pernah Bang, apa waktu bepergian gitu terus dicegat Diberhentikan. Untuk sampai saat ini belum pernah ya. Karena memang nggak jauh sih, kayak ke Surabaya, kayak ke sini aja kan, nggak kemana-mana kan. Tapi kan biasanya kan meskipun keluar kota kan ada ini. Iya, tapi kan saya pribadi mau keluar kota mau ngapain? Nggak ada kegiatan ke sana kan, nggak boleh. Iya. Kan kemarin katanya dari Surabaya, Sidoarjo. Kan hari ini kan Surabaya. udah ada. Hari ini kan udah nggak ada penyekatan memang, udah nggak ada penyekatan. Nah, terus ini juga kan apa? Ini tadi kan kita selesai ya. Clear ya berarti ya dari sektor ekonomi ya. Dan oh ya, ngingetin lagi buat teman-teman. Jadi kalau teman-teman dengar konspirasi di luar mengenai vaksinasi itu, coba dites lagi mengenai kredibilitasnya gitu kan. Ditanya 5W1H-nya gitu kan. Biar kalian itu nggak mudah percaya dan menerima berita yang hoax gitu kan, karena di sini itu berita itu mulai disebarkan berdasarkan aktualnya bukan berdasarkan faktualnya gitu, atau tidak karena tercepatnya gitu ya. Iya. Itu makanya itu pesan saya untuk semuanya para penonton atau pendengar atau apalah kalian ya itu tolong untuk informasi itu disaring dengan baik ya, karena itu tadi hoax sekali aja hoax itu beredar dia akan menyebar kemana-mana dan wah luar biasa efeknya. Oke. Nah, like a threat, you know, that's like a threat, kayak threatening gitu, sebuah rasa takut dan orang-orang akhirnya aku nggak mau vaksin nih, vaksin A B ya. Bintang kecil nyanyi sekarang langit yang tinggi. Tapi nggak berani masuk ke sini ya kan? Dia berani masuk kan dia buka baju, ayo masuk kan. Masuk kan, ayo kan. Oke, lanjut kan. Itu kan sektor ekonomi. Kita beralih ke sektor pendidikan. Nah, kalau dilihat dari maunya makro atau mikro sektor pendidikan ini, Ya sektor pendidikan ya sebenarnya. Kalau kita ngomongin makro mikro itu sebenarnya hari ini ya mau mikro mau makro semua kasusnya relevan kan ya? Iya. Bermasalah kan? Masalahnya kan juga sama semua. Jadi semisal kita kan ngomongin ekonomi ya, mau di Lamongan, mau di Jombang, mau di Bojonegoro, mau di Surabaya, beda mau di Jawa kan? Timur. Karena apa kebijakan metode beda-beda. Untuk PPKM saya pikir enggak semua sama. Di Lamongan udah mulai aktif sekolah. Kan baru kali ini. Iya. Ya maksudnya. Tapi di Surabaya sampai saat ini kan kita kan juga ngasih apa? Enggak. Ngasih berita ke teman-teman kan juga harus aktual kan? Enggak, maksudnya kan kita ketika ngomongin si sektor ekonomi tadi tuh ya. Iya, kalau sektor ekonomi. Ini kan berdamai kalau sektor pendidikan. Kita bahas mikro atau berdasarkan level sih ya. Iya, level. Kalau masalah berdasarkan level. Kalau kampus juga udah mulai offline di Lamongan. Ya, kayaknya sih kan. Nah, itu ya mau dibahas Mikro aja dulu lah. Mikro aja dulu, oke. Ya, karena kan nggak semuanya sama ini. Iya, Kalau ekonomi kan hampir semua merata ya. Iya, merata lah. Saya juga sepakat kalau itu. Ya, ini Mikro dulu ya. Kita lihat dari Lamongan sebelum Covid sama setelah waktu Covid sama saat ini yang teraktual.
yang sebelum Covid kan di mana prestasi-prestasi Lamongan itu kan lumayan ya kalau di dunia pendidikan itu. Serius, kalau saya melihat di dunia pendidikan Lamongan itu cukup menguasai loh di berbagai kota sampai mancanegara itu. Nah, ini Serius ini, ada anak Sumada yang sekarang itu umur 15 tahun itu udah di Fakultas Kedokteran UNER, ya kan? Ya, terus ada juga teman kita yang pertukaran pelajar di Amerika dari anak Sumada itu tahun lalu sebelum Covid. Nah, sekarang ya waktu Covid sama setelah Covid. Nah ini karena jujur ya friend, Ya. jujur ya guys, karena saya tidak saya kok dibilang educator ya, saya juga seorang pendidik, Ya. pengajar juga bahasa Inggris kan. Ya, bahasa Inggris. Ini kan tadi pengusaha, sekarang mengajar. Iya. Jajannya ini sopo gitu ya. Namanya juga Akang. Akang pasti banyak lah ya sektornya ya. Jadi my study background is English literature ya. Jadi sastra Inggris dan juga ya I've been teaching English 12 years ya. Jadi saya ngajar bahasa Inggris 12 tahun. Ya. Gitu ya ternyata. Di mana itu kan? Biar teman-teman kalau pengen. Ya, I was in Kampung Inggris ya. Oh, Kampung Inggris. I thought at Kampung Inggris ya kan. Jadi saya ngajar di sana dulu. Sekarang harus berhenti dulu sementara ya. Sebelum kembali normal berhenti sementara. Nah, ini kalau ngomongin prestasi pendidikan, jujur saya pribadi memang paling lihatnya di Lamongan itu ya ketika mereka dapat penghargaan ini dari SMA ini dari ini, gitu aja sebenarnya kayak nggak begitu melihat sebuah hal yang signifikan dengan prestasi, entah itu di siswa SMP-nya, SMA-nya, bahkan mahasiswanya. Saya pikir Aku baru mandi, tak tuntuang. Sponsor guys. jadi saya pikir sponsornya rada gendeng. Jadi saya pikir ini saya agak kamu karena saya harus hati-hati. Saya sendiri nggak begitu memperhatikan gitu loh untuk sektor pendidikan di Lamongan gitu karena mungkin karena saya pribadi melihat saya berproses di luar ya, berproses pendidikan di luar nggak pernah di mas-masnya. Saya kecil, saya SMP sampai saya SD mulai SD sampai SMA sampai di pesantren di Lamongan ya kan. Setelah itu saya kan lulus dari SMA itu kan saya keluar ya kan, maksudnya keluar dari Lamongan ya kan. Jadi kalau ngomongin prestasi pendidikan hari ini ya mungkin ada banyak, cuman tidak semua ke-expose itu mungkin. Iya. Nah kalau untuk pandemi sendiri ya gimana ya, belajar online itu kan apa ya, very sucks, gimana ya, it so sucks, kayak sucks kayak gini, kayak orang Very belajar sad and very fuck. jadi what the heck gitu loh, lu belajar online. What the heck and what the hell? Ya what the hell dan ya, What the fuck? ini terlalu kasar. Jadi bayangkan coba anak itu cuma disuruh buka Zoom, disuruh diminta untuk buka HP atau laptop, mengerjakan soal. Berarti Mendengarkan, mengerjakan soal. metodenya lah, kita bahas metodenya dulu. Metodenya itu kalau sekarang kan lewat daring lah, sebelumnya kan luring. Ya apa keefektifannya, tingkat keefektifan luring sama daring lah. Nah ini yang mungkin teman-teman taunya daring aja. Daring itu apa? Dalam jaringan. Iya. Luring itu luar jaringan. Ya offline sama online lah. Sama online itu bahasanya biar tahu. Jadi biar kalian tuh nggak hanya tahu online offline. Offline aja. Apa daring? Apa Cinta Indonesia pak, cinta Indonesia pak. Artinya biar tahu gitu loh antara luring sama daring. Daring itu kan ya memang kelemahannya apa, kita nggak bisa komunikasi secara verbal kan. Secara verbal kita nggak bisa tatap muka lah, kita meet nggak bisa lah. ketemu dengan teman, kita nggak ada komunikasi, nggak bisa artinya melakukan kegiatan sosial lainnya. Kita hanya dihadapkan dengan digital sebuah LCD, kemudian kita nonton mereka, guru ngomong apa, suruh kerjakan apa.
Interaksinya Jadi interaksinya tuh kurang. Jadi ya daripada nonton guru menjelaskan, ngapain nggak dikasih buku aja, ini bacain sih kerjakan soalnya. Kan nggak ada bedanya. Iya, nggak ada bedanya ya. Intinya kan di situ guru cuma menjelaskan secara singkat, ya udah. Tapi pernah nggak apa mungkin teman-teman atau anak didiknya Mas Henry itu cerita bahwasanya waktu nge-zoom itu mereka kebanyakan itu nanti kameranya dimatikan sama mic-nya dimatikan terus mereka tinggal tidur. Pernah? Banyak ya? Sebenarnya nggak harus dari saya lah, dari Ah. beberapa fakta yang sudah beredar di media sosial. Iya. Teman-teman ada yang malah ditinggal anak, ada yang bisa memasak, masak, nyapu, iya. gitu kan. Ada yang masih tidur juga, Iya, cuma iya. cuma mereka ikut Ah, absen iya, gitu iya. doang kan ya. Itu fakta yang sangat luar biasa sih untuk Dan teman-teman sebenarnya Indonesia. kalau metode kayaknya itu penurunan banget ya. Ya sangat, karena jangankan kita ngadepin metode seperti itu ya, metode yang kita bertemu aja setiap hari, artinya dalam berproses pendidikan yang kita setiap hari bertemu bertatap muka, kita mengajarkan mereka secara verbal aja itu loh kurang efektif, apalagi cuma gitu aja. Iya. Nah, kalau menurut sudut pandang saya kan, itu memang gimana ya? Metodenya bisa gitu ya. Harusnya itu kalau Zoom memang saya rasa kurang efektif banget, apalagi mereka itu apa disuruh matiin kamera, matiin mic, Belum terus lagi mereka tinggal tidur. sinyalnya masalah sinyal gitu, masalah kuota gitu kan. Kuota ya. Wah, banyak. Nah, kalau menurut saya, saran Lagi saya device-nya mampu nggak ini laptopnya atau mungkin dan banyak loh yang di luar sana itu masih belum punya device itu banyak tuh kan gitu kan. pinjam tetangganya mungkin atau pinjam Ada yang nyantol wifi gitu kan. Lah, kalau menurut Akang misalnya metodenya itu kita ganti guru atau pendidik itu ngasih studi kasus gitu kan, biarkan anak-anak Jadi tingkat apa dulu ini? Tingkat- kasih studi kasus ke case study-nya ke siapa? case study-nya pasti Maksudnya tingkat- ke tingkat- SMP ke atas lah. Oh, sampai ke atas. Bukan ke sekolah dasar. Sekolah dasar Ya. mungkin cukup namanya juga sekolah dasar. Jadi dari junior high ke university ya. Ya, gitu lah. Apa dikasih studi kasus, terus mereka ngerjain. Jawabannya bisa cari di internet melalui YouTube atau apa media-media platform yang lain yang menyediakan pendidikan. Itu kan menurut saya lebih efektif daripada mereka berinteraksi melalui Zoom gitu kan, nggak bisa tatap muka langsung gitu kan, dan ditinggal tidur sama murid-muridnya. Ya apa? Menurut Anda? Saya sih ya sepakat Atau aja. akan punya yang lebih gitu? kalau hemat saya seperti ini. Hmm. Hemat saya. Iya, hemat saya nggak apa-apa. Kan lebih hemat timbang ini nanti. Lebih efisien lah. Hemat saya seperti ini. Kalau saya lihat pendidikan di Indonesia itu kan gimana ya, orang siswa itu nggak bisa fokus pada satu hal. Oke, makanya muncullah sekolah SMK, ya kan, sekolah menengah kejuruan ya kan. Saya sepakat itu kenapa SMA nggak begitu, ya bukan nggak begitu diminatin, nah, artinya kayak kenapa sih juga IPA itu nggak dimasukkan, orang ngambil IPA, IPS, kenapa nggak dimasukkan ke SMK juga? SMA di belakang aja. Jadi semua kejuruan Lebih terjun, iya, ya, lebih mengerucut menjurus lah. lebih mengerucut pada keinginan mereka gitu. Artinya kayak Sesuai dengan minat. artinya kenapa ngapain juga kita ke SMA cuma ada bahasa paling IPA IPS ya kan. Iya, benar. Bahasa IPA IPS dua aja ya, 3 jurusan. Dulu kan SMK apa SMA? SMA jurusan IPS. Berarti kurang mengerucut ya? Tapi saya bisa bahasa Inggris dengan baik. Iya. Jurusan bahasa harusnya kan? Ya enggak, saya dulu nggak suka bahasa. Kok sekarang jadi pengajar bahasa Inggris? Ya karena bahasa basi. Oh iya iya. Too much small talk ya. Too much small talk tuh. Jadi gini, artinya Indonesia itu kan kenapa terlambat pada proses kan pengennya Indonesia itu pendidikan itu kan di kampus itu barulah diwujudkan. Iya kan? Iya. Dan terlalu lama. SMA itu harus diwujudkan. Harus pendidikan dasarnya di SD SMP iya. itu digembleng ya dunia Pendidikan dasar lah. dan sebagainya itu di SD SMP.
SMA udah orang masuk kelas 1 ditanya mulai menjurus ke profesional. Kamu pengen apa? Ke karir, pengen jadi dokter, udah masuk IPA sono. Lah itu udah SMK aja. Atau bisa lebih dikerucutkan fakultas kedokteran. Ke fakultas Kedokteran. jurusan. Kedokteran. Iya, jurusan kedokteran. Ya intinya di SMK, intinya SMA kalau hemat saya ini my opinion ya kan. SMA dihapus saja. Udah SMK aja gitu. Langsung dijuruskan aja itu mereka. Enggak, ini sekarang kita nggak bicara tentang sistem dulu, tapi nah. metode pengajaran itu tadi. Ini juga maksud metode. Iya. Akhirnya kan Karena lebih ke sistem gitu kalau kita Nah. bicaranya nanti. Ya artinya kalau Kurang menjurus ke efek dari corona lah gitu. kejauhan ya. Kejauhan, iya. Tapi Nanti juga kita masuk buat akal sesi sih. sendiri. Betul, Nanti iya. kita buat sesi sendiri iya. ya. Kalau metode kayak ini metode yang ada di alam teman-teman di lapangan ya. Sebenarnya gini, saya pribadi sebagai I was a student ya, as university or even junior high school to senior high school ya kan. I was a student, and you know what? Everyone should learn some lessons, some subjects ya kan. Everyone should learn some subjects. That's the problem gitu kan. That's the problem. Jadi problemnya di situ sebenarnya. Semua orang ini nggak ngomongin sistem, tapi metodenya mereka ya gitu-gitu aja kan. Masuk kasih pembelajaran, belum lagi kira-kira guru ini setulus hati nggak ngajar di kelas itu. Bisa nggak masuk ke dunia mereka saat itu di kelas satu ruang itu ketika nggak bisa masuk ya dia cuma ngajar aja, penting ngajar siswa paham atau tidak pulang. Ini kan basic banget problemnya. Jadi lebih ke mereka itu menjalankan dari guru-guru dari guru-guru itu ya cuma menjalankan rutinitas, gugur kewajiban gitu kan. Iya. Tanpa ada merasa bertanggung jawab atas murid-murid yang dididiknya gitu. Beberapa seperti itu. Atau mungkin ini juga itu juga bisa jadi kayak siswanya yang sudah malas. Sebentar, tapi saya lihat ini pembicaraan kita ini terlalu melebar kan. Nggak ada hubungannya sama corona tadi. Gak kan sebelum corona ini. Iya. Yo. Nanti kita baca sendiri lah. Oh, gitu ya. Kita baca sendiri. Ya karena gini Jelas tadi. ya maksudnya kalau ngomongin kita kan ngomongin sama nyambungnya corona juga ya kan. Ketika ketika metodenya Yang biasa saja enggak. yang biasa aja kayak efektif, apalagi yang pakai covid dah. Ada Itu aja aja. pakai zoom iya wes. Enggak. Nanti kan sesi sendiri aja. Iya, oke. Enggak apa. Terus saya tanyakan pengajar kita harus bagaimana dalam kondisi COVID ini? Yang pasti Metode belajar kita harus gimana? metodenya. Iya, dalam hal COVID ini. Ya, yang pasti tetap jaga prokes. Karena metode itu sangat gini loh. Kita ngomongin metode belajar itu sangat personal ya. Iya. Kan every teacher has their own method itu kan. Kadang-kadang Iya. silabus aja itu kadang dipakai. Sudah ada RPP ya kan, lesson plan, action plan. Sometimes they do not use for teaching. Sometimes itu loh. Karena mereka melihat when the teachers see the condition of the class, gitu kan, class situation ya kan, and suddenly they assess. They did assessment at the time, right, gitu kan, kayak ketika itu melakukan assessment pas siswa begini, harus seperti ini. Iya. Nah, metode itu sangat apa ya? Kalau dibilang satu pakem yang belum tentu akan selalu seperti itu. Ada kan namanya itu metode yang terakhir yang terus ini class action research. Class action research itu Berdasarkan iya riset lah. Ramalan dari itu seperti ini berarti. Nah, karena siswa itu harus memikirkan banyak hal, banyak materi, Banyak subjek. jangan saja karena itu ya wajar dan budek dong. Wah ini belajar ini belum lagi nggak suka, aku nggak suka matematika. Oke. Itu kan. Oke, Coba kalau konklusinya ya pengajar tuh harus semangat lah ngadepin siswanya. ya sama kalau Harus kreatif, jadi guru harus kreatif gitu aja. ya, sama kalau waktu offline metode kita udah bobrok. Karena waktu online corona pasti tambah bobrok, wes nggak usah dibicarain. Ya, labra dulu. Oke. Messed up, everything is messed up. Oke. Udah. Nah,
Jangan gini aja. Iya. Makasih ya. Semoga bermanfaat. Baru dua aja. Loh, iya berdua dong, Ben. Nanti kita bikin sesi sendiri. Oh iya. Kita nggak bahas masalah kesehatan dari sektor Iya. kesehatan. Karena Sektor sektor kesehatan. kesehatan pasti terpukul sekali. Udah nggak usah ditanyain. Kenapa? Kan kita sehat. Iya. Nggak maksudnya corona kita lihat sektor kesehatan kan pasti gitu kan. Jadi sehat itu jasmani, rohani, sehat mani. Mani, Ben. Iya dong. Oke, kita tutup dulu ya. Oke siap. Oke, sampai jumpa lagi di podcast kita selanjutnya guys. Tetap dukung channel kita dengan cara subscribe, like, and comment. Jangan lupa share juga ya. Bye. Podcast apa jenenge? Podcast apa? Ya aku mau jawab saisone. Jawab saya. So, take the lesson.